Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM N1D1190017. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan skripsi dari senior sastra Indonesia, yaitu Kak Indah Permatasari, dengan judul skripsinya Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7, pendekatan wacana kritis Theo van Leeuwen. Pada pembahasan bab 1, kita akan membahas tentang latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga divisi operasional. Adapun latar belakangnya di sini, dia membahas tentang bahasa. Bahasa merupakan objek kajian dari bidang ilmu linguistik. Secara sistematis, linguistik merupakan tatanan fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Selain itu, ada kategori wacana, ada wacana lisan dan juga wacana tulisan. Dan juga pada penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis wacana dalam ilmu politik yang berhubungan dengan kekuasaan. Melalui pendekatan wacana kritis, peneliti berusaha mengungkap bagaimana keterkaitan antara wacana dan kekuasaan. Salah satu program televisi dari stasiun televisi swasta, yaitu Trans 7, yang sering mengangkat tema politik dengan program acara talk show adalah Mata Najwa, telah banyak menampilkan berbagai macam kemasan wacana. Theo van Leeuwen membuat suatu bentuk analisis wacana kritis untuk dapat digunakan dalam melihat dan menampilkan bagaimana peristiwa dan pihak yang berperan di dalamnya digambarkan pada media, serta bagaimana suatu kelompok yang tidak mempunyai akses menjadi pihak yang terus dimarginalkan. Peneliti menggunakan model analisis wacana kritis Leeuwen karena dalam analisisnya hanya mengacu pada teks dan konteks yang dianalisis saja, tanpa opini wartawan atau media secara langsung yang menyiarkan berita, sehingga penelitian tetap berjalan meskipun lokasi wartawan ataupun media tidak dapat dijangkau oleh peneliti. Adapun masalah penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis bentuk wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Dan manfaat penelitiannya yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dalam proses perkuliahan analisis wacana, khususnya pada materi analisis wacana kritis. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian sejenis. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama adalah wacana. Wacana adalah salah satu bagian dari strata kebahasaan yang berada pada posisi tertinggi. Yang kedua, wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses untuk memberi penjelasan dari sebuah teks yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Yang ketiga, Mata Najwa merupakan salah satu program acara talk show yang mengangkat isu-isu terkait dengan fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang keempat, Gonogini Kursi Menteri merupakan tajuk talk show yang diangkat Mata Najwa dalam pembicaraan tentang bagaimana kursi Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 yang dinilai berkomposisi untuk dan menerapkan budaya baru dalam berpolitik Indonesia. Bab kedua, tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian relevan. Yang pertama, penelitian Kristorado tahun 2004, volume 2 dengan judul Analisis Wacana Kritis Program Mata Najwa Balada Perda di Metro TV, yang menggunakan analisis wacana kritis model Ten Van Dijk dan menemukan bahwa Mata Najwa membangun wacana bahwa perda melayani kepentingan pemerintah. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh Juli Mulkian tahun 2020 yang berjudul Analisis Wacana Berita Pilkada pada Surat Kabar Harian Kompas edisi tanggal 19 sampai 23 Februari tahun 2018. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Payu Yasa tahun 2017 volume 5 yang berjudul Analisis Wacana Kritis Model Ten A dan Van Dijk dalam program acara Mata Najwa di Metro TV pada episode babak final Pilkada Jakarta. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sri Nani yang berjudul Analisis Wacana Kritis Theo van Leeuwen dalam pemberitaan kasus EKTP Setia Novanto tahun 2017 pada berita online kompas.com dan republika.co.id. Selanjutnya ada pengertian wacana. Wacana atau discourse berasal dari bahasa Latin discursus. Secara terbatas, istilah ini menunjuk pada aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari penggunaan bahasa baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Secara luas, wacana menunjuk pada bahasa dalam tindakan serta pola-pola yang menjadi ciri jenis-jenis bahasa dalam tindakan. Yang ketiga ada analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma bahasa kritis. Selanjutnya ada analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Yang pertama ada eksklusi. Eksklusi atau proses pengeluaran adalah strategi yang berhubungan dengan pertanyaan apakah dalam suatu teks berita adalah aktor atau kelompok yang dikeluarkan dalam pemberitaan dan strategi wacana yang dipakai untuk itu. Eksklusi terbagi ada pasifasi, nominalisasi yang terdiri dari penggunaan anak kalimat. Inklusi terdiri dari diferensiasi dan indiferensiasi, objektivasi dan abstraksasi, nominasi dan kategorisasi, determinasi dan indeterminasi, dan asimilasi, individualisasi, dan juga asosiasi dan disosiasi.
Bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penelitian yang dilaksanakan dalam kamar kerja peneliti atau dalam ruang keperpustakaan. Yang kedua ada metode penelitian. Berdasarkan penjelasan mengenai jenis penelitian tersebut, bahwa metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis wacana kritis model Theo van Leeuwen yang digunakan untuk mendeskripsikan proses pengeluaran, eksklusi, dan proses pemasukan atau inklusi pada program acara Mata Najwa episode Gono Gini Kursi Menteri di Trans 7. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah kalimat yang terdapat dalam wacana Gono Gini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7 dan data pembanding yang diperoleh dari berbagai sumber baik itu jurnal, buku, dan penelitian lainnya. Selanjutnya ada sumber data. Nah, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah program acara Mata Najwa di Trans 7 pada episode Gono Gini Kursi Menteri yang ditayangkan pada 7 segmen selama 1 jam 21 menit 33 detik pada tanggal 25 Oktober 2019. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data adalah teknik unduh, teknik simak, dan teknik catat. Selanjutnya, ada teknik analisis data. Yang pertama, mentranskripkan data dengan mengubah data lisan menjadi tulisan. Yang kedua, mengklasifikasi data sesuai kebutuhan peneliti. Selanjutnya, menganalisis data dengan menggunakan teori acuan, menginterpretasikan data berdasarkan pendekatan kritis Theo van Leeuwen, mendeskripsikan data secara keseluruhan, dan menarik kesimpulan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian telah dilakukan, peneliti menguraikan hasil penelitian serta pembahasan tentang analisis bentuk wacana Gono Gini Kursi Menteri pada program acara talk show Mata Najwa di Trans 7 yang dirilis pada tanggal 25 Oktober 2019 ditayangkan dalam 7 segmen berdurasi 1 jam 21 menit 33 detik. Adapun pembahasannya, Leeuwen membagi teorinya dalam dua bentuk yaitu inklusi dan inklusi. Yang pertama, eksklusi atau proses pengeluaran pada dasarnya adalah proses bagaimana pelaku atau kelompok sosial tertentu dikeluarkan dalam suatu pembicaraan yang tujuannya untuk melindungi pelaku atau kelompok sosial. Contohnya bisa dilihat yang pertama ada pasifasi. Nah, pasifasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu kelompok atau aktor sosial tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Selanjutnya ada nominalisasi. Nah, nominalisasi tidak hanya dapat menghilangkan posisi subjek yang melakukan penembakan, bahkan ia dapat mengubah makna ketika diterima oleh khalayak. Nah, contohnya bisa dilihat dari slide yang saya paparkan. Selanjutnya ada penggantian anak kalimat. Nah, penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pelaku. Contohnya bisa dilihat dalam slide yang sudah saya paparkan. Selanjutnya ada inklusi, terdiri dari diferensiasi. Nah, diferensiasi adalah strategi inklusi yang dilakukan untuk membuat kontras peristiwa atau aktor dan kelompok sosial yang lain dalam wacana. Contohnya bisa dilihat dalam slide yang sudah saya paparkan. Ada kategorisasi. Nah, pembicaraan mengenai suatu masalah melalui kategorisasi dapat ditampilkan berbagai macam. Salah satunya dengan menunjukkan ciri tertentu dari seorang aktor atau kelompok sosial. Bentuk kategorisasinya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada abstraksi. Setiap wacana ini berkaitan dengan pertanyaan apakah informasi tentang suatu peristiwa atau aktor sosial disajikan dengan memberikan instruksi nyata atau jelas atau abstraksi atau tidak jelas. Contohnya bisa dilihat dari slide PowerPoint yang saya paparkan. Ada identifikasi. Nah, strategi wacana ini berkaitan dengan bagaimana suatu kelompok peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan menggunakan anak kalimat sebagai penjelas. Selanjutnya juga ada asimilasi. Nah, strategi ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor sosial yang diberitakan ditujukan dengan jelas kategorinya atau tidak. Selanjutnya ada asosiasi. Nah, strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri ataukah ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Bab 5 penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bentuk wacana pada talk show Mata Najwa episode Gono Gini Kursi Menteri yang ditayangkan dalam 7 segmen pada tanggal 25 Oktober 2019 membahas Kabinet Indonesia Maju jilid 2 yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Melalui strategi wacana Theo van Leeuwen, peneliti menemukan bentuk wacana eksklusi dan inklusi. Eksklusi yaitu bentuk wacana yang berhubungan dengan bagaimana aktor atau kelompok sosial tidak ditampilkan dalam wacana melalui strategi pasifasi, nominalisasi, dan penggantian anak kalimat. Adapun saran dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagi penelitian lain yang hendak melakukan penelitian, jika mengambil penelitian akan lebih baik jika video atau rekaman tersebut telah memiliki transkripsi teks. Yang kedua, bagi pembelajaran di kampus, analisis wacana harusnya menjadi salah satu pembelajaran yang difokuskan kepada mahasiswa ataupun dosen agar lebih memahami bentuk-bentuk wacana kritis yang ada pada lingkungan kampus. Yang ketiga, ada bagi para mahasiswa khususnya para pembelajar bahasa dan sastra Indonesia hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan wacana kritis, utamanya aplikasi teori-teori para ahli. Salah satunya adalah model Theo van Leeuwen dalam sebuah wacana agar dalam memahami sebuah wacana dapat lebih mudah. Demikian pemaparan mengenai skripsi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.